Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan membacakan komen ya dari teman kita. Dan di sini mbaknya tuh tanya seperti ini. Kak, apa boleh kerja di Singapura pakai hijab atau harus lepas hijab? Oke, di sini ya. Saya pernah melihat Mbak TKW yang bekerja di Singapura ini saat keluar saja, misalkan waktu ke kedai atau ke toko ya Mbak ya, misalkan mau belanja atau beli barang apa saja kayak gitu pakai hijab, tapi nanti setelah di dalam rumah itu hijabnya dilepas. Tapi ada juga majikan itu yang menyarankan atau mewajibkan pembantunya untuk selalu pakai hijab. Dan kalau misalkan Mbaknya ini tadi kepengen yang seperti itu, saya sarankan Mbaknya ngomong sama PT-nya, tolong dicarikan saya majikan orang Melayu kayak gitu ya. Jadi di sini biar Mbaknya itu benar-benar bisa istiqomah, pakai hijab terus, bahkan pokoknya nggak pernah dilepas hijabnya kayak gitu ya. Tapi kalau saya pribadi teman-teman, karena di sini kan majikan saya bukan orang Melayu ya, majikan saya adalah orang campuran dari orang Chinese dan bule. Jadi di sini memang kalau saya pakai hijab seperti ini waktu liburan saja ya. Kan hari ini kan hari Minggu. Jadi ya setiap hari Minggu saya keluar pakai hijab. Alhamdulillah itu saya sudah bersyukur, karena ada juga tuh ya teman-teman. Waktu saya bekerja di Potong Pasir itu dengan majikan Chinese ya, itu nggak boleh pakai hijab. Harus pokoknya biasa ya, pokoknya baju ya segini, terus pakai celana kayak gitu, tapi ini nggak pakai hijab, nggak boleh. Kalau misalkan mau pakai ya di luar kayak gitu, di dalam nggak boleh pakai seperti ini, nggak boleh. Tapi ini kan asli dari rumah, jadi majikan saya tahu ya, memser semua tahu kalau saya seperti ini, dan profil saya semua seperti ini, nggak ada yang nggak pakai hijab kayak gitu ya. Dan di sini buat teman-teman semuanya ya, misalkan Mbak, kenapa toh memang kalau kerja terus misalkan Mbak nggak pakai hijab ya, karena begini loh teman-teman ya, saya itu kan kerjanya super aktif ya. Saya di sini benar-benar yang namanya harus bersih-bersih itu setiap hari teman-teman, nyapu ngepelku setiap hari ya. Tapi ada juga yang nyapu ngepel tuh teman saya kan punya teman ya, tetangga saya kayak gitu. Itu nyapu ngepel nggak setiap hari, seminggu sekali, kadang seminggu cuma 2 kali. Karena apa? Terlalu sibuk ngurusin momongan kayak gitu. Tapi ya tergantung dari majikan. Kalau majikan saya kan nggak suka. Majikan saya di sini benar-benar menginginkan saya untuk bersih-bersih rumah itu setiap hari kayak gitu. Karena apa? Karena yang si kecil kan kadang kan sudah emong atau sudah dijaga sama si bapaknya. Jadi di sini saya punya banyak waktu untuk membersihkan rumah kayak gitu loh ya. Jadi nggak bisa kalau saya disuruh bekerja sambil hijaban kayak gini, nggak bisa, gerah ya teman-teman, panas. Di rumah saya itu sudah di lantai atas 12 kayak gitu ya, atau 15 kayak gitu. Tapi tetap aja masih panas ya. Jadi dari sini saya kalau mau liburan aja saya baru pakai hijab seperti ini. Kalau di rumah-rumah mah nih biasa, saya nggak pernah pakai hijab. Keluar dari rumah saya juga nggak pernah pakai hijab ya. Saya selalu kalau keluar turun di bawah blok kayak gitu, atau ke playground atau kemana saja ya biasa ya. Di sini mbak-mbak Indonesia juga seperti itu. Kadang bahkan ada majikannya Melayu, tapi mbaknya ini justru nggak pernah pakai jilbab. Itu ada, semua tergantung pada kita, tergantung pada orangnya lah ya. Yang mungkin kalau mbaknya kepengen yang namanya benar-benar istiqomah, menjaga lah ya, menjaga aurat ya, sebagai seorang perempuan kayak gitu, memang yang namanya rambut kan nggak boleh diperlihatkan oleh siapapun kayak gitu. Tapi ya terserah. Kalau saya mah nggak bisa, saya ini orangnya benar-benar harus kerja gini-gini setiap hari, panas, nggak bisa. Insya Allah nanti kalau udah di rumah ya siapa tahu bisa istiqomah terus, berjilbaban terus setiap hari kayak gitu ya. Jadi di sini misalkan ya ketemu dengan majikan Chinese, Mbak, kok majikan saya yang Chinese kok nggak memperbolehkan, nggak ngizinkan saya pakai hijab kalau off day ya. Saya kasih saran ya, nanti mbaknya bawa ditaruh di tas ya. Nanti kalau sudah sampai di City Plaza atau di mana baru dipakein hijab biar aman kayak gitu. Karena apa? Ya ada, ya itu sama halnya seperti majikan saya waktu di Potong Pasir. Saya itu nggak boleh pakai hijab dari rumah, itu nggak boleh. Dia bilangnya, kalau kamu pakai seperti ini, kamu nanti kalau sudah di luar aja.
kalau di dalam nggak usah pakai gini-ginian kayak gitu, kayak melihat kita pakai gini tuh kayak nggak suka atau risih kayak gitulah. Saya nggak ngerti, nggak paham ya. Pokoknya majikan tuh benar-benar nggak mau kalau melihat pembantunya itu pakai seperti ini tuh nggak mau. Biasa aja kayak gitu. Jadi di sini buat teman-teman semuanya, misalkan ya, terus nanti kalian sudah sampai di rumah majikan yang mendapatkan majikan Chinese, Mbak, saya mengeluh karena apa? Ini Mbak, kok majikan saya nggak ngasih saya untuk menjalankan sholat kayak gitu, itu gimana Mbak, kayak gitu kan. Kalian bisa yang namanya ngomong pelan-pelan ya. Sebenarnya di sini di dalam surat kontrak kerja itu sudah tertera bahwasanya sang majikan wajib ya, yang sang majikan bahwasanya sang majikan harus ngasih waktu sedikit untuk kita untuk menjalankan sholat. Itu sudah ada dicantumkan di dalam surat kontrak kerja. Tapi ada juga majikan yang ngotot, majikan itu nggak mau tahu, atau bahkan majikan itu orangnya nggak peduli lah ya, yang namanya dengan kita orang muslim kayak gitu, nggak ada yang peduli. Mungkin dia bilangnya nanti aja kalau kamu mau sholat, kalau sudah pulang ke Indonesia. Waktu itu saya tinggal di Ang Mo Kio teman-teman ya. Dia itu bilangnya seperti ini, kalau kamu mau sholat, kalau kamu mau puasa nanti aja kalau kamu sudah pulang ke Indonesia. Sekarang kamu itu di sini itu bekerja ya. Pokoknya kamu di sini nggak boleh sembahyang, nggak boleh sholat, kamu mengganggu sembahyangan saya. Terus sudah dari situ saya diam ya. Jadi di situ saya nggak sholat teman-teman. Ya Allah, benar-benar bagaimana ya, saya bisa dibilang wah dosa banget ninggalin sholat selama 6 tahun itu ya. Tapi ya mau gimana lagi ya, kehidupan saya memang seperti ini. Saya nggak ngomong kosong, saya ngomongnya jujur, belak-belakan ya. Itu yang pertama kali awal mulanya saya datang ke Singapura dapat majikan Chinese, saya itu nggak dikasih izin. Dan itu waktu itu saya masih benar-benar bisa dibilang nggak tahu apa-apa lah, namanya masih pemula, dan kontrak kerja saya juga nggak dikasih ya. Terus waktu saya itu nyambung kontrak kayak gitu, saya juga nggak dikasih tahu, ini loh isi surat kontrak kerja kamu. Nggak, majikan diam aja kayak gitu. Saya juga diam lah, saya nggak tahu apa-apa kayak gitu. Tapi sekarang alhamdulillah karena saya sudah lama di Singapura ya teman-teman, jadi dari sini saya akhirnya bertambah pengalaman dan saya bisa berbagi sama kalian semuanya bahwasanya bekerja di Singapura ini kita ya majikan juga harus ngasih waktu sama pembantunya untuk ngasih sholat, ngasih waktu untuk menjalankan sholat seperti itu ya. Oke teman-teman, dan di sini buat kalian semuanya, nanti misalkan ya kalian saat ini masih ada di PT, kalian pasti bakalan berpikiran, Mbak, saya di PT kok lama banget toh Mbak, saya udah nggak sabar nih Mbak, saya kepengen cepet-cepet kerja, saya kepengen cepet-cepet ke Singapura, tapi kok job belum turun. Saya pernah interview tapi kok majikan nggak pernah ngambil saya, itu gimana Mbak? Mbak, di sini ya Mbaknya kalau masih ada di PT kayak gitu, Mbaknya tolong ya Mbak ya, kalau bisa itu tambahkan sholat malam, sholat tahajud Mbak ya, sholat tahajud, minta sama Allah ya, lembur dosa-dosa dulu, minta sama Allah, ya Allah permudahkanlah urusanku ya Allah, ya Allah semoga aku bisa segera dapat job, bisa segera terbang ke Singapura mendapatkan majikan yang baik. Dulu saya juga seperti itu teman-teman. Saya waktu di PT saya itu sama teman saya ya, waktu itu teman saya prosesnya di Taiwan, tapi kita itu satu hati. Meskipun mbaknya ini proses Taiwan, saya proses Singapura, tapi tiap malam ini selalu bangunnya berdua. Karena apa? Saya tidurnya di atas, mbaknya tidurnya di bawah. Kan tidurnya itu di amben kayak gitu ya teman-teman. Amben tempat tidurnya itu ranjang, 2 ranjang atas bawah kayak gitu. Saya tidur di atas, teman saya ini tidur di bawah kayak gitu. Pokoknya kita bikin alarm ya, nanti jam sekian kita bangun, terus pokoknya nanti kita wudhu bareng kayak gitu. Karena di PT itu serem teman-teman ya, kalau wudhu sendirian saya nggak berani karena benar-benar serem. Terjadi juga pernah kesurupan ya, banyak sekali yang kesurupan di PT itu, banyak sekali. Terus kalau soal kita kehilangan barang-barang itu sudah biasa ya, karena yang namanya kita kan di situ banyak sekali ya, dari mana-mana daerah itu banyak sekali. Jadi ya harus hati-hati
Dan di sini kalau nanti kalian sudah sholat tahajud itu istiqomahkan ya Mbak ya, minta sama Allah kalau bisa ya sampai benar-benar kita itu yang benar-benar merenungi, benar-benar sampai nangis, sampai mintanya itu sungguh-sungguh yang serius gitu loh Mbak, biar apa toh, biar doa kita itu biar sampai di sana, di Allah sana ya, biar kita itu benar-benar segera diijabah apa yang menjadi hajat kita ya, kayak gitu. Oke, dan di sini buat teman-teman semuanya, nanti misalkan kalian sudah sampai di rumah majikan, kalian menemukan masalah apapun itu, tolong tanyakan sama majikan ya, jangan sampai kalian mainnya kabur atau mainnya minta transfer, minta pindah, jangan ya. Masalah sekecil apapun pasti ada solusinya. Masalah sekecil apapun pasti ada jalan keluarnya. Yang penting kalian mau ngomong ya, ngomong baik-baik sama majikan. Nanti insya Allah majikan akan ngasih solusi. Mungkin kalian keberatan dengan job itu, kalian nggak sanggup. Siapa tahu nanti majikan bisa ngasih solusi. Tapi kalau misalkan kalian merasa, Mbak, saya benar-benar terbebani dengan job ini dan saya nggak mampu bekerja di sini, pokoknya jadi apa-apa saya tetap minta pindah. Kan ada tuh ya yang baru pertama kali datang ke Singapura terus tiba-tiba ditempatkan di rumah banglo, kaget teman-teman. Banglo itu sudah rumahnya gede, tingkat, wah ada tamannya, wah tamannya sangat gede-gede pokoknya teman-teman ya. Terus masih ada mobil, kadang yang rumah banglo juga ada anjingnya ya, tergantung saat interview kalian harus tanya yang detail ya, apakah ada anjing, apakah ada mobil. Biasanya juga majikan akan ngomong, nanti kamu juga harus nyuci mobil, apalah apa kayak gitu, pasti akan dijelaskan saat interview ya. Oke teman-teman, dan nggak lupa juga saya selalu memberikan support serta dukungan buat kalian semuanya. Semoga dipermudahkan urusan kalian, semoga dipertemukan dengan majikan yang baik, semoga bisa finish kontrak dalam waktu 2 tahun. Syukur-syukur kalau mau nambah lagi ya. Pokoknya tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Pokoknya kalian harus ingat dengan tujuan awal kalian, bahwasanya kerja ke luar negeri ini nggak ada yang mudah ya Mbak ya, semua butuh perjuangan, semuanya berproses, nggak ada yang instan, semuanya butuh proses. Oke teman-teman, dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.